Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 164 hingga 165. Fokusnya mengerjakan tabel 4.2 ini ya, Dek ya. Disimak ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tabel 4.2 aturan kata sandi. Di sini ada 5 kata asal yaitu komodo, harimau, jala, cendrawasih, gajah. Nah, setiap kata sandi yang dihasilkan oleh aturan terkait, maksudnya itu gini. Komodo kalau disandikan menggunakan aturan 1 nanti jadinya apa? Komodo jika disandikan dengan aturan 2 nanti jadinya apa? Kayak gitu seterusnya ya. Aturan 1, aturan 2, aturan 3, aturan 4 ada di halaman 163. Dan kita lihat di halaman 165 ini sudah ada beberapa yang dijadikan contoh. Ini dia. Nah, ini dia beberapa yang sudah dijadikan contoh ya. Untuk komodo jika disandikan menggunakan aturan 1 menjadi NRPRGR. Untuk harimau jika disandikan menggunakan aturan 2 menjadi DKTCYK Q dan seterusnya gitu ya, Dek ya. Nah, di sini tugas Kak Sari membantu kamu menyelesaikan untuk kotak-kotak yang belum terisi ini. Siap ya? Nah, sekarang untuk komodo aja dulu. Kita sandikan menggunakan aturan 2, aturan 3 dan aturan 4. Aturannya ada di halaman 163. Ini dia. Oke, di sini perhatikan panduan pembuatan kata sandi berikut. Ini di aturan 1. Nah, kita langsung ke aturan 2. Untuk komodo kalau menggunakan aturan 2 ya. Aturan 2. Ini untuk komodo semua ya. Menjadi apa kira-kira? Coba kita lihat. Komodo berarti K O M O D O, kayak gitu ya nanti ya. Nah, komodo K itu berarti diganti A, terus O diganti W, berarti AW ya, kayak gini. AW. Terus mo berarti M sama O ya, YW. YW. Terakhir do itu berarti D sama O kan, berarti diganti menjadi HW, kayak gitu deh. Mudah ya. HW. Nah, ini dibaca komodo. Sandinya adalah AW, YW, HW. Kalau menggunakan aturan 2. Nah, sekarang kalau menggunakan aturan 3. Kata komodo berubah menjadi sandi apa? Ini dia aturan 3. Komodo berarti K sama O dulu kan? BF. Oke. Mo itu berarti MO. DF. Baik. Do itu DO berarti 4. Nah, D itu sandinya 4, O itu sandinya F berarti 4F. Nah, kita ikutin aja apa adanya ya. Nah, gini. Jadi menggunakan aturan 3, kata-kata komodo berubah menjadi BF, DF, 4F. Oke. Nah, sekarang kalau menggunakan aturan 4, kata komodo nanti berubah menjadi kayak gimana? Kita lihat aturan 4. Oke, komodo kita KO dulu ya. KO itu berarti berubah menjadi PL. Baik. PL. Terus mo berarti MO berubah menjadi NL. Oke. Do berarti DO ya, berubah menjadi WL. Oke. WL. Ini huruf L kecil ya. Kalau I-nya yang di sini. Tuh ya. Ini L kecil, ini I kecil. I kecil sementara belum kepakai karena kata-katanya adalah komodo. Hurufnya K O, M O dan D O. Jadilah seperti ini ya untuk aturan 4. Komodo berubah menjadi PL, NL, WL. Nah, ketiganya ini kita masukkan ke dalam tabel di halaman 164 tadi. Oke, sudah kupindahkan ya. Komodo menggunakan aturan 2, aturan 3, dan aturan 4. Seperti itu. Nah, sekarang kita kerjakan untuk kata harimau menggunakan aturan 1. Aturan 2-nya sudah, langsung aturan 3 dan aturan 4. Oke, kita kembali lagi ke halaman 163.
Oke, menggunakan aturan satu. Baik, nanti menggunakan aturan satu, harimau itu berubah menjadi apa? Kita cari dulu untuk hari ya. Hari. Hari berarti H A R dan mana I-nya? Oke, hari berarti K terus D U L ya, benar ya? K D U L. Oke, K D U L. Ini hari. Sekarang mau, M A U. Mana M-nya? M A U. Berarti P D X, ya kan? PDX. Nah, ini sandi untuk harimau kalau menggunakan aturan 1. KDUL PDX. Nanti kita pindahkan ke tabelnya. Sekarang langsung kita cari untuk aturan 3, harimaunya nanti berubah jadi gimana? Harimau. Langsung aja nih Kak Sari tandai H A R I. Oke. Oh, aturannya aturan 3 ya. Untung aja belum terlanjur nih. Aturan 3, bukan menggunakan aturan 2. Berarti bawahnya sini ya. H A R I, hari. Berarti nih 8 1 I 9. Saya ulang, 8 1 I 9. Oke. 8 1 I 9. Ini baru hari. Sekarang mau, M A U. Berarti D 1 L ya. D 1 L. Berarti kita tulis D 1 L. Nah, ini udah jadi harimau kalau menggunakan aturan 3. Nah, sekarang harimau kalau menggunakan aturan 4. Oke, kita cari dulu untuk hari. H A R I. Berarti S Z I R ya. S Z I R. Baik. S Z I R. Nah, sekarang mau, M A U N Z F. Oke, N Z F. Oke, seperti ini ya. Harimau menggunakan aturan 1, menggunakan aturan 3, dan menggunakan aturan 4. Nah, sekarang tinggal kita pindah ke tabelnya di halaman 165 tadi. Oke, ini udah Kak Sari pindahkan. Harimau menggunakan aturan 1, menggunakan aturan 3, hati-hati. Di sini ada angka dan huruf. Ini 8, ini angka 1, ini huruf I. Terus 9, D, ini angka 1, ini huruf L. Ya, hati-hati untuk aturan 3. Nah, untuk aturan 4 nggak ada masalah karena nggak ada hurufnya ya. S, Z, I, R, N, Z, F. Begitu juga dengan aturan 1 tadi, nggak ada angkanya. Oke, nah sekarang kita masuk ke kata berikutnya, jala. Menggunakan aturan 1, aturan 2, aturan 3. Baiklah. Oke, jala menggunakan aturan 1, kita cari dulu hurufnya J, A, terus L, A lagi, terus K. Mana K? Ini dia. Oke, berarti jala ya. M, D, O, D, N, gitu kan ya. M D O D N. Tinggal kita tulis di sini. M D O terus D N. Oke. D N. Jala. Ini huruf J-nya ganti M ya. A-nya ganti D, ada 2 kan, A-nya betul, L-nya ganti O, K-nya ganti N. Kayak gini, jala kalau menggunakan aturan 1, M, D, O, D, N. Nah, sekarang jala menggunakan aturan 2, J, A, L, A lagi, terus K. Berarti B, K, Z ya. Kak Sari tulis dulu, B, K, Z. Terus K lagi, A ya, K terus A. Oke, jadi jala kalau menggunakan aturan 2 berbunyi B, K, Z, K, A. Nah, sekarang jala menggunakan aturan 3. Jala. Oke, berarti A1C ya. J, A,
L ya kan, menjadi A1C. Kak Sari tulis dulu aja takut salah. A1C, terus satu lagi baru B. 1 terus B. Dah gini. Kamu cek lagi ya, Dek ya. Nanti kalau Kak Sari ada kekeliruan boleh kamu ralat di kolom komentar ya, biar Kak Sari buatkan versi benernya. Tapi ini nanti juga Kak Sari cek ulang dulu kok sebelum diupload, tenang ya. Cuman ya memang kadang-kadang tetap aja walaupun udah dicek lagi masih ada kekeliruan. Ya, mohon maaf, mohon dimaklumi. Tapi yang penting ini kita tulis dulu ke tabelnya di halaman 165. Sudah Kak Sari salin ya. Untuk jalak aturan 1 begini, aturan 2 begini, aturan 3 hati-hati ya. Ada angkanya di sini A1C1B. Oke. Nah, sekarang untuk cendrawasih menggunakan aturan 1, aturan 2, aturan 4. Oke, menggunakan aturan 1, cendrawasih Kak Sari potong dulu menjadi cen ya, CEN. Maka sandinya adalah FHQ. Kak Sari tulis di sini FHQ. Terus DRA ya, DRA. Maka sandinya adalah GUD. GUD. Oke, sekarang Kak Sari potong menjadi wasih. Langsung deh bisa nih, wasih ya. Wasih berarti WASIH. Oke, maka ZDV terus LK. ZDVLK seperti ini ya sandinya, nggak usah baca ulang ya, sepanjang itu. Nah, sekarang untuk aturan 2. Oke, sekarang cendrawasih menggunakan aturan 2. Kayak tadi Kak Sari pisah menjadi cen dulu, CEN. Maka kodenya adalah JGX. Kemudian DRA, ya, berarti HTK. Oke, HTK. Wasih, WA dulu deh. OK. Terus sihnya SIH. Berarti SCD. Oke, SCD. Nah, JGX HTKOK SCD. Ini cendrawasih menggunakan aturan 2. Sekarang menggunakan aturan 4. Aturan 4, cen dulu berarti CEN, berubah menjadi XVM. Terus DRA berubah menjadi WIZ. Berubah menjadi DZ. Terakhir sihnya mana ini? SIH berubah menjadi HRS. HRS. Oke, cendrawasih udah siap, tinggal kita pindahkan ke tabelnya. Sudah jadi. Untuk cendrawasih Kak Sari nulisnya bersambung tuh Dek ya. Jadi yang atas ini 6 huruf dulu, 6 kode ya. Cendra nih wasih. Karena nggak cukup kalau nulis kayak gini tuh. Sama aturan 2 juga kayak gitu ya, bersambung. Aturan 4 juga kayak gitu, bersambung ya. Kalau kamu nulisnya bisa cukup ya terusin aja seperti contoh menggunakan aturan 3 ini. Oke. Nah, sekarang terakhir untuk gajah menggunakan aturan 1, 3 dan 4. Oke, gajah menggunakan aturan 1 berarti GA, terus J mana? J, A lagi, terus H. Oke, maka kodenya adalah JDM ya. JDM DK. JDM. Oke, JDM DK. Oke.
Agak bingung juga nih dek. Ya, jadi harus lihat 2 kali. Gajah ya menjadi JDMJK. Oke, nah sekarang gajah menggunakan aturan 3. Mana sih aturan 3 ini ya? G A J A lagi terus H. Berarti 7 1 A. Oke. 7 1 A. Terus satu lagi baru 8. Oke, 1 8 ya. Menggunakan aturan 3 banyak angkanya. 7 1 A 1 8 untuk kata gajah. Nah, sekarang menggunakan aturan 4. Oke, berarti G A J itu dulu ya. T Z Q. T Z Q terus A lagi, terakhir nanti H. Berarti Z S. Oke, ZS. Udah selesai ya. Tinggal dipindahkan ke tabelnya. Ini dia, gajah menggunakan aturan 1, aturan 3, dan aturan 4. Selesai ya untuk tabelnya. Nah, sekarang di bawahnya ini ada pertanyaan, coba kita baca sekalian. Di sini, kalian berhak mengajukan beberapa pertanyaan tertentu sebagai pemikir kritis dan kreatif. Berikut ini sebagai contoh. 1. Aturan manakah yang paling aman digunakan mulai dari aturan 1 hingga aturan 4? Mengapa demikian? 2. Kata gajah disandikan sebagai EKBKD menurut aturan 2 ini. Apa keuntungan dan kerugian dari aturan pengkodean ini? 3. Cari sedikitnya 3 pertanyaan lain yang sesuai dengan aturan penggunaan sandi seperti permasalahan di atas. Nah, jadi yang harus Kak Sari bantu kerjakan itu yang ini loh dek, malah yang nomor 3 ini. Nomor 1, nomor 2 itu kan berupa pertanyaan. Kita justru harus mengajukan pertanyaannya tadi, bukan disuruh menjawabnya. Maka Kak Sari tidak menjawab soal nomor 1 dan nomor 2 ini ya. Kak Sari akan bantu mengerjakan yang nomor 3. Kalian disuruh mencari sedikitnya 3 pertanyaan lain yang sesuai ya, seperti contoh 1 dan 2 di atas itu. Oke? Paham ya maksudnya? Nah, sekarang 3 pertanyaan kalau versinya Kak Sari seperti ini. Oke, untuk pertanyaan yang pertama versinya Kak Sari, kalian lihat dulu di sini. Aturan 1, aturan 2, dan aturan 4 seluruhnya itu kodenya menggunakan huruf, ya kan dek? Berbeda dengan aturan 3. Aturan 3 kodenya selain menggunakan huruf juga menggunakan angka. Nah, sekarang pertanyaannya kayak gini. Apakah aturan 3 yang menggunakan angka dan huruf sebagai kodenya lebih mudah daripada 3 aturan lainnya. Nah, gitu. Paham ya? Jadi, apakah memang lebih mudah kalau menggunakan angka sekaligus huruf? Atau hanya lebih mudah menggunakan huruf saja? Atau nanti bisa jadi kalau misalnya kalian mau ganti pertanyaannya menjadi lebih sulit juga boleh. Itu kan ini kan yang penting sudah membentuk sebuah pertanyaan ya. Kak Sari ulang, apakah aturan 3 yang menggunakan angka dan huruf sebagai kodenya lebih mudah daripada 3 aturan lainnya? Yang 3 aturan lainnya tuh maksudnya yang hanya menggunakan huruf saja tadi ya kan. Nah, ini boleh kalian ganti menjadi lebih sulit gitu ya. Yang penting kita udah dapat 1 buah pertanyaan. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang kedua, Kak Sari bikin pertanyaan begini. Tadi kan aturan 1, aturan 2, dan aturan 4 kan semuanya memang menggunakan huruf saja ya dek ya. Tetapi Kak Sari mau bertanya, apa perbedaan pembuatan kode untuk aturan 1, aturan 2, dan aturan 4? Sebenarnya ini bisa aja kita ketahui dari sini dek. Kalau aturan 1, A kecilnya itu start dari huruf X ya. Nih, A, B, C, terus lanjut ke sini D, E, F, dan seterusnya sampai ketemu lagi Z-nya di sini. Itu kalau aturan 1. Kalau aturan 2 startnya dari sini dek. Nih, A-nya itu menggantikan huruf K ya.
tapi B-nya maju, A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Terus ke sini K, kembali lagi ke belakang L, M, N dan seterusnya sampai Z. Kayak gitu. Aturan 4 juga beda dengan aturan 1 dan aturan 2. Nih, kalau aturan 4 itu startnya dari sini nih. A-nya malah dari belakang ya. A, B, C, D, E, F, G. Terus mundur sampai terakhir Z. Jadi itu bisa kita jadikan bahan pertanyaan. Kayak gini. Kalimatnya gini aja sih. Apa perbedaan cara pembuatan kode untuk aturan 1, 2, dan 4. Pakai ini ya, pakai Romawi ya. 1, 2, dan 4. Oke. Kayak Romawi, jangan pakai angka. Dah gitu ya. Apa perbedaan cara pembuatan kode untuk aturan 1, 2, dan 4? Nanti kalau misalnya disuruh jawab, jawabnya yang kayak Kak Sari terangin tadi. Tapi kan sebenarnya kita nggak disuruh jawab, kita malah disuruh bikin pertanyaan. Oke, terakhir untuk pertanyaan ketiga. Untuk pertanyaan ketiga, Kak Sari bikinnya agak iseng aja. Pertanyaannya kayak gini deh. Di antara keempat aturan tersebut ya, yaitu aturan 1, 2, 3, dan 4 ya. Di antara keempat aturan tersebut, mana yang menurutmu paling mudah dipecahkan ya? Kita kan tadi udah ngalamin ya, terutama Kak Sari. Nah, Kak Sari tadi kan udah ngalamin ya, merubah 4 kata atau 5 kata tadi, nama-nama burung tadi ya, menjadi kodenya. Nah, kira-kira melihat Kak Sari tadi agak struggle gitu, kalian pasti bisa jawab di antara keempat aturan tersebut mana yang menurutmu paling mudah dipecahkan. Menurut Kak Sari sih yang paling mudah dipecahkan itu justru yang nggak pakai angka dek. Nah, yang nggak ada angkanya, jadi yang bukan aturan 3. Bolehlah aturan 1, aturan 2, aturan 4. Kenapa? Karena kalau aturan 3 nanti tuh penulisan angkanya itu kayak rancu dengan penulisan hurufnya di sini. Kalau perasaan Kak Sari sih gitu. Tapi bisa aja justru malah jawaban kalian yang paling mudah dipecahkan aturan 3. Karena aturan 3 memang ada angkanya kan, berbeda dengan aturan 1, 2, dan 4 yang tadi. Nah, ini ya 3 pertanyaan versinya Kak Sari. Sudah terjawab ya pertanyaan ke-1, kedua, dan ketiga. Kalau kamu mau bikin versi pertanyaanmu sendiri, tentu saja boleh. Namanya juga kan pertanyaan ya, bebas. Asalkan tidak melenceng dari yang sudah dibahas ini tadi. Nggak boleh bertanya, di mana rumah temanmu? Di mana rumah sahabatmu? Itu kan berarti nggak nyambung. Namanya bikin pertanyaan harus nyambung dengan yang sedang dijadikan bahasan ya. Oke, berarti tugas Kak Sari beres dong ya, membantu kamu mengerjakan tabel ini. Nah, kalau ada pertanyaan boleh tanyakan di kolom komentar, nanti Kak Sari bantu jawab. Atau kalau mau tanya jawabnya di dalam grup, ini ya nomornya 081 456 10 9870. Grupnya Kak Sari ada 2 macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.